Dari semua ini, dari 10 liter air ini yang sudah mengandung unsur hara ini, langsung kita aplikasikan kepada tanaman kita. 2 gelas dari botol mineral ini ya, yang kurang lebih sebanyak pada 2 gelas ini 450 ml. Langsung saja kita tuangkan di sekelilingnya ya, cukup 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Sini saya berada di tanaman ubi jalar yang saya tanam di media karung bekas. Ubi jalar ini sudah berusia kurang lebih 75 hari atau 2,5 bulan setelah tanam. Dan bisa sahabat lihat kita bersama ya, ubi jalar ini alhamdulillah sangat subur dari sisi daun hingga batangnya. Yang membuat ubi jalar ini menjadi tampak tubuh subur, daun hijau, dan posisi batang pun kuat, telah memenuhi unsur hara yang utamanya berupa nitrogen dan fosfor. Namun di usia 2,5 bulan bagi ubi jalar sudah masuk masa generatif atau masuk kepada masa untuk melakukan pembuahan atau keluarnya umbi. Dalam dunia pertanian, khususnya ubi jalar, agar ubi atau umbinya dapat maksimal berbuah besar dan banyak, perlu adanya rangsangan berupa unsur hara yang mengandung unsur kalium atau magnesium serta adanya kandungan fosfor. Kenapa? Di masa generatif tersebutlah yang mana salah satunya dari kandungan unsur hara kalium adalah untuk membantu merangsang proses perkembangan buah ataupun umbi pada tanaman. Nah, di sini sahabat, saya akan melakukan pemupukan susulan terhadap tanaman ubi jalar saya ini yang mengandung unsur hara kalium. Namun dalam saya melakukan pemupukan ini, saya tidak menggunakan pupuk kimia, namun saya menggunakan pupuk organik yang sangat mudah sekali dibuat dan didapat, bahkan tidak perlu keluar biaya dan modal. Apakah itu? Tetap ikuti ya sahabat ya. Ini saya sekarang akan menunjukkan pupuk apa yang akan saya gunakan atau merangsang dari tanaman ubi jalar agar ubinya besar-besar dan juga lebat. Sekarang saya buka. Oke, ini si hitam yang merupakan emas berharga bagi tanaman kita sahabat, tanaman apapun. Nah, di sini bahan ini adalah batok kelapa dan cangkang telur yang sudah saya lakukan pembakaran hingga menjadi abu. Ada di video sebelumnya saya buat cara mengolah dari arang atau bakaran batok kelapa dan juga cangkang telur untuk kita manfaatkan kandungan unsur haranya yang sangat tinggi yang berupa kalium, kalsium, bahkan fosfor serta unsur-unsur hara mikro lainnya. Pupuk organik cair dari 2 bahan yang super top ini sahabat, saya buat sudah 2 hari yang lalu, bahwa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman apapun di masa generatif adalah unsur hara yang berupa fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan unsur-unsur hara lainnya. Biasa di dunia pertanian sahabat, pertanian kimia maksudnya, untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tersebut, para petani menggunakan pupuk kimia yang diantaranya berupa pupuk TSP atau SP36, pupuk KCL, atau pupuk-pupuk lainnya, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair yang mengandung unsur fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan unsur hara mikro.
Nah, di sini dari hasil penemuan baru dan sudah terbukti dari hasil penelitian pakar-pakar pertaniannya bahwa kandungan tersebut rupanya terdapat di dalam batok kelapa dan cangkang telur. Bahkan unsur hara yang berupa kalium berada di batok kelapa hingga 46%, hampir setara dengan pupuk TSP. Begitu juga dari cangkang telur. Cangkang telur bahkan mengandung unsur hara berupa kalsium dan fosfor hingga 98%. Betapa luar biasa ya sahabat ya. Oleh karenanya ini dengan bahan yang gratis ini kita manfaatkan untuk dijadikan pupuk organik yang sangat dahsyat untuk kesuburan tanaman kita dan untuk mendongkrak atau memaksa tanaman kita agar berbuah besar atau juga berumbi besar. Sekarang saya akan melakukan cara pengaplikasiannya dan sangat mudah sekali. Pada video sebelumnya saya membuat ini dengan dosis dan takaran 1 kilo dari abu pembakaran yang dicampur dengan cangkang telur dan juga batok kelapa. Ini saya campur dengan sebanyak 10 liter air. 10 liter air biasa sahabat ya, bisa air kolam, bisa air hujan. Kalau memang ada air hujan lebih baik air hujan karena mengandung unsur nitrogen. Nah, setelah itu saya endapkan di air ini selama 2 hari 2 malam dan saatnya inilah kita lakukan pengaplikasian. Nah, pengaplikasian ini sahabat, apabila sahabat banyak waktu bisa dilakukan penyaringan, dipisahkan antara batoknya, sisa batok kelapa, cangkang telur yang sudah menjadi abu dan arang. Tapi kalau tidak ada waktu, cukup saja dari semua ini, dari 10 liter air ini yang sudah mengandung unsur hara ini, langsung kita aplikasikan kepada tanaman kita. Oke, sekarang sudah berada kembali di tanaman ubi jalar ini. Adapun dosis pengaplikasiannya ini tergantung dari jenis tanaman ya sahabat ya. Tergantung dari jenis tanaman. Karena di sini posisinya untuk melakukan pemupukan ubi jalar dan untuk meningkatkan kualitas atau buah menjadi lebat dan besar, kita lebih cenderung memberi sebanyak 2 gelas dari botol mineral ini ya, yang kurang lebih sebanyak pada 2 gelas ini 450 ml. Langsung saja kita tuangkan di sekelilingnya ya, cukup 2. Tapi kalau sahabat untuk merangsang tanaman-tanaman lain agar berbuah lebat, seperti contohnya tanaman tomat, tanaman terong, atau tanaman cabai, ini cukup 200 ml atau sampai dengan 200 ml atau kurang lebihnya sebanyak dari 1 gelas air mineral ini, begitu. Nah, sangat mudah sekali bukan sahabat cara pengaplikasiannya. Cukup kita siramkan di sekitar media tanam ini, nah, sekitar batang dari tanaman. Lakukan pemupukan dengan pupuk organik ini seminggu sekali ya sahabat, sampai waktu usia pemanenan. Nanti insya Allah apabila kita lakukan secara rutin pemupukan untuk merangsang pembuahan dan umbi, insya Allah nanti tanaman kita akan berbuah lebat atau berumbi lebat, insya Allah. Dan yang terpenting sahabat, gratis, tidak perlu mengeluarkan modal atau biaya. Di sini juga di sebelahnya tanaman ubi jalar saya, ada juga tanaman apa ini? Ini kacang panjang yang sudah mulai keluar. Nah, sudah mulai keluar bunga-bunganya. Oleh karenanya untuk memaksa untuk makin banyak bunganya dan dengan serta-merta akan menjadi buah yang banyak dan menumpuk. Sini saya juga berikan perangsang dari pembuahan ini, dari berupa ini. Nah, kalau untuk kacang panjang cukup 1
takar dari gelas mineral ya sahabat. Nah, cukup satu takar, disiramkan di dekat perakaran atau di batangnya. Mungkin sahabat bertanya, apakah tidak rawan? Sama sekali tidak rawan sahabat, sama sekali tidak rawan, karena ini sifatnya organik. Yang sifatnya organik, kita beri pupuknya secara berlebihan tidak akan berpengaruh kepada tanaman, tidak akan membuat tanaman menjadi mati atau rusak, insya Allah, karena pengalaman saya begitu. Dan kita beri kurang daripada dosis, ya kurang juga unsur hara yang diterima oleh tanaman itu. Beda dengan pupuk kimia ya sahabat ya. Kalau pupuk kimia, kalau diberi terlalu berlebih daripada dosis takaran pabrik, bisa sahabat coba. Kalau tidak, tanamannya mati, layu, dan daunnya menguning. Demikian tadi cara kita memanfaatkan batok kelapa dan cangkang telur yang kita jadikan menjadi abu dan kita aplikasikan kepada tanaman sebagai bahan pupuk organik yang super baik untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan juga merangsang pembuahan agar ubi menjadi besar dan banyak, dan bisa menjadi bahan alternatif bagi sahabat yang kurang biaya atau modal untuk membeli pupuk-pupuk kimia di toko pertanian. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya. Berkenan mohon di like, komen, subscribe, dan tekan lonceng serta teruskan kepada sahabat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.